Menurut Al-Quranul Karim ada 3 nafsu. 3 nafsulah yang bisa beraksi dan menguasai diri manusia. Tetapi yang paling parah menguasai diri manusia ini adalah nafsul amarah. Yang kedua, nafsul lawamah. Nafsu amarah ini nafsu yang selalu mendorong manusia untuk berbuat kejahatan, mengajak manusia berbuat kejahatan, membawai manusia berbuat dosa. Ini kerjanya nafsu amarah. Yang kedua, nafsu lawamah, nafsu yang suka menyesali. Ini penyesalan. Kalau berbuat kebajikan sedikit, itu menyesal. Kalau dia berbuat dosa juga menyesal. Ini namanya nafsul lawamah. Yang ketiga yang kita harapkan adalah nafsul mutmainnah. Nafsu atau jiwa yang tenang, yang selalu berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpuasa di bulan Ramadan ini, maka harapan kita bisa kita selalu berada di nafsul mutmainnah. Kawajua kita berada di nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang, jiwa yang memiliki kedamaian, selalu berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa yang kita lakukan adalah dapat mengendalikan nafsu. Rasanya kada mungkin kita ini membuang nafsu ini, kada mungkin. Lain hanya dengan malaikat, kada ada berisi nafsu. Amun manusia ini lengkap nafsu dan akal. Terkadang yang berkuasa itu akal, nafsu kalah. Ini bisa begitu. Akal yang menang, selalu kita berbuat kebenaran, selalu kita berbuat ketaatan, rajin beribadah. Tetapi kalau nafsu yang menguasai, nafsu amarah, itu kerjaannya hanya mendorong manusia, membawai manusia untuk berbuat kejahatan. Innan nafsa la ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu betul-betul mendorong manusia untuk berbuat kejahatan. Nah, ini nafsu amarah. Melalui nafsu amarah inilah setan beraksi. Setan bisa masuk. Nah, membisik-bisiki manusia, mengajak manusia berbuat kejahatan. Dengan berpuasa di bulan Ramadan, maka kita bisa mengendalikan nafsu. Nah, justru itu dalam satu hadis bahwa di bulan Ramadan ini adalah wasupidatis syayatin, setan itu dirantai. Kita yang merantai nafsu ini. Nah, amun kita kada puasa, kada awak merantai nafsu. Maka beruntunglah orang yang puasa bisa merantai nafsu. Dengan berpuasa di bulan Ramadan, insya Allah kita kawah merantai nafsu. Kada menurutakan kemauan nafsu. Mun kita menurutkan kemauan nafsu, kita hendak makan sebanyak-banyaknya, hendak minum sebanyak-banyaknya. Apa aja yang dijual orang itu kita tukar. Kenapa? Karena kita merasakan ingin rasanya menukar nang macam-macam. Tapi pada saat berbuka puasa, mana kawa, itulah nafsu. Nafsu itu kada ada kepuasan. Ini kalau kita tidak dikendalikan, kada mungkin nafsu itu dibuang. Babini sudah 1, hendak 2 lagi. 2 hendak 3, hendak 4 lagi. Rumah sudah berisi 1, hendak lagi. Kada ada puas-puasnya. Nah, makanya sudah berisi nang bini nang cantik, hendak lagi. Kadang melihat bini orang aja beliuran, padahal ada aja bini seorang. Nah, itu karena nafsu. Melalui didikan ibadah puasa tarbiyah,
Tarbiyatus saum, pendidikan puasa ini, insya Allah kita bisa mengendalikan nafsu. Nafsu yang kedua menurut Al-Quran nafsul lawamah. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang menyesali. Terkadang kita ini berbuat kebajikan. Kenapa aku ini berbuat kebajikan? Sedikit benar. Padahal aku sudah lawas hidup di dunia ini. Rasanya rugi sudah. Umur 50 aku ini hanya selalu ibadah baik dua. Amun karada sama sekali napanang di bawah. Sudah kepala 5 sudah. Usia 50 tahun orang. Kadada juga sadar. Kadada juga mau beribadah. Ini bersyukur juga kita. Nah, amun kadada lalu kita hidup di dunia lawas. Kadada lalu napanang di bawah. Nah justru itu Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita menyiapkan bekal yang paling baik. Tidak ada bekal yang paling baik adalah yaitu selain taqwa. Wa tazawwadu, dan berbekallah kamu. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena perbekalan yang paling baik adalah taqwa. Maka di bulan Ramadan inilah kita banyak-banyak menyiapkan bekal. Rajin-rajin kita ibadah. Kita gunakan ibadah ini, kita paksa. Kadang mata kita ini mengantuk aja, kita paksa ibadah. Kita paksa salat tarawih, membaca Al-Quran, amaliyah yang lain. Yang ketiga adalah nafsul mutmainnah. Ini yang kita harapkan. Inilah didikan puasa ini, gamblingan puasa ini. Puasa ini bisa mendidik manusia. Artinya menjadikan manusia yang berakhlak mulia, selalu berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mampu mengendalikan dirinya. Mampu mengendalikan dirinya dari melakukan hal-hal yang dilarang agama. Jadi melalui puasa inilah kita kawajua mengendalikan nafsu. Artinya kalau di luar bulan Ramadan, sebelum kedatangan bulan Ramadan itu, nang menjadi budak itu adalah ini, kita ini sering menjadi budak nafsu. Apa kata nafsu kita ikuti. Tetapi di bulan Ramadan ini kita kada mau. Amun kita mengikuti kemauan nafsu, maka kita sia-sia puasa. Pengertian puasa itu menahan makan dan minum. Tapi kalau hanya puasa itu menahan makan dan minum dan yang membatalkan puasa saja, rugi rasanya kita. Dengan berpuasa kita juga harus mampu menahan diri kita ini dari berbuat dosa. Kalau kita sudah berpuasa, kada lagi kita melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan mungkaran, melakukan perbuatan keji, kada lagi. Nah justru itu yang dipanggil Allah, yang diharapkan Allah adalah kita ini bagaimana selalu memiliki nafsul mutmainnah secara kontinu, secara istiqamah. Kita latih diri kita ini 1 bulan nih kita ini untuk memiliki nafsu mutmainnah. Bukan memiliki si mutmainnah. Memiliki si mutmainnah itu lakinya. Kita ini artinya nafsu yang mengajak kita untuk selalu berbuat ketaatan. Mengajak kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dengan reda. Mardiyah. Radiyatan mardiyah, dengan reda. Reda diridai lagi. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Beruntunglah orang yang melaksanakan ibadah puasa. Dengan melaksanakan ibadah puasa, insya Allah nanti dia dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini sebagai orang yang reda, lagi diridai, dipanggil Allah, dimasukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam golongan hamba-hamba Allah. Siapa hamba-hamba Allah? Yaitu para nabi. Itu hamba-hamba Allah yang dicintai Allah, yaitu para waliullah. Kita satu golongan, satu majelis, artinya satu golongan dengan para nabi Allah, dengan para waliullah. Kemudian dipersilakan Allah Ta'ala masuk ke dalam surga. Inilah orang yang berbuat ketaatan. Mudah-mudahan dengan melaksanakan ibadah puasa ini kita
dapat mengendalikan nafsu kita, dan kita kawa juga berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita meningkat. Artinya kita selalu berusaha untuk meningkatkan aktivitas kegiatan kita selalu yang bernilai ibadah, dan kita tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat karena kita sedang melaksanakan puasa agar puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.